Sabda TV. Gimana menyikapi suami yang sudah hijrah tapi masih suka nonton komedi-komedi yang perempuan di situ seksi-seksi? Ya Allah, juga menonton video-video yang tidak pantas. Mungkin perlu diajak sharing. Seorang istri ketika tahu suami suka berbuat seperti itu dan tidak malu di depan istrinya melakukan seperti itu. Kalau orang sudah tidak malu, Pak, itu artinya Allah cabut rasa malunya itu. Kok aneh, di depan istrinya dia berani nonton kayak gituan. Antum butuh sharing sama dia. Dengan cara apa? Dengan cara antum gimana caranya, wahai perempuan, wahai istri, untuk bisa menggugah hatinya. Yang pertama digugah bahwa kamu sudah hijrah, Mas. Mari kita hijrah secara total, jangan setengah-setengah. Sama-sama udah hijrah, suami hijrah, istri hijrah, alhamdulillah. Pahamkan kembali kepada suami makna hijrah. Rasulullah bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu yang meninggalkan yang Allah larang. Ingatkan lagi, Mas, kita ini hijrah dan kita berusaha untuk hijrah secara total. Dan yang kamu tonton ini banyak perempuannya, Mas, dan yang lainnya. Ingatkan itu. Yang kedua, sering-sering duduk di majlis ta'lim, ya. Karena majlis ta'lim itu majlis untuk mencharger hati kita, Pak, keimanan kita. Dengan majlis ta'lim kita menjadi kuat lagi. Sering-sering itu. Kayak tanaman, kalau jarang disiram, tumbuhnya kurang bagus. Tapi sering-sering siram, sering disiram, dikasih pupuk, dia akan lama-lama bagus. Hama-hamanya kita bersihkan, dia akan semakin bagus. Demikian pula tumbuhan iman. Maka seorang istri bagaimana dia bisa menumbuhkan pohon iman di hati suaminya itu dengan bagus. Sering mengajak ke majlis taklim, ingatkan lagi tentang tujuan hidup kita, bahwa kita ini semua akan kembali kepada Allah. Kita semua akan meninggal, Mas. Kira-kira kalau kamu lagi nonton komedi, kamu enggak, Mas? Lagi nonton komedi, nonton cewek cantik, tahu-tahu malaikat maut datang jemput, kira-kira mau nggak kamu meninggal dalam keadaan seperti itu, Mas? Coba ingetin supaya dia mau sadar. Kamu butuh kesabaran, karena mengubah ya seseorang atau manusia itu tak semudah menarik seekor kerbau. Manusia punya ego, manusia punya hawa nafsu, manusia punya syahwat. Makanya tidak aneh kan para nabi mendakwahi saja sampai puluhan tahun. Seorang istri berusaha untuk mengubah suaminya, gak mungkin sekali dua kali langsung berubah, tidak. Sedikit demi sedikit. Yang penting bagaimana suami bisa menjaga sholat dulu deh. Setelah akidahnya bagus, tauhidnya paham, sholat itu. Kamu jaga sholatnya suami, karena sholat itu Allah mengatakan apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini modal masalahnya. Oh, kalau gitu suami saya harus jaga sholatnya. Mas, kamu sholat yang bagus, yang khusyuk. Karena kalau dia sholatnya bagus, Pak, insya Allah suatu ketika akan bisa dia sholatnya mencegah dari perbuatan itu. Sebagaimana Imam Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ya tetanggaku itu waktu malam sholat tahajud, faiza asbaha saraq, paginya mencuri, ya Rasulullah. Malamnya tahajud, paginya mencuri. Apa kata Rasulullah SAW? Satamna'uhu salatu, kelak sholatnya akan mencegah dia. Artinya kalau dia memang sungguh-sungguh melaksanakan sholat itu, maka sholat itu akan memberikan kekuatan pada hatinya untuk meninggalkan apa? Perbuatan-perbuatan itu. Nah, coba sholatnya dulu kamu, wahai istri, perhatikan. Kalau dia memang betul-betul menjaga sholatnya, bisa sholat tahajud apalagi, Masya Allah, insya Allah suatu ketika sholat itu akan mencegah perbuatan dia.